ceritakan kisah-kisah sahabat, hidupkan taklim di rumah, maka insya Allah anak kita akan keluar sebagaimana para sahabat punya anak-anak. Anaknya menjadi anak yang punya iman yang sempurna, punya yakin yang sempurna, punya keridhaan Allah pada diri anak-anak para sahabat. Walaupun di sana tidak ada universitas, walaupun di zaman itu tidak ada pesantren, tetapi generasi-generasi sahabat adalah generasi-generasi terbaik, hadirin. Kerajaan-kerajaan besar ketika itu, Persia, Rum dan sebagainya, takluk di bawah kaki-kaki sahabat. Bukan karena sahabat jago perang, bukan. Bukan karena sahabat memiliki senjata secara canggih ketika itu, bukan. Kenapa? Karena Allah bersama mereka. Karena Allah bersama mereka. Dahulu kala, ketika kita dijajah, maka ada panglima namanya Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu bukan orang yang jago kungfu, bukan. Panglima Sudirman itu bukan lelaki baja, otot, kawat. Oh, bukan itu. Panglima Sudirman itu sakit-sakitan. Banyaklah ditandunya. Tapi kenapa kemudian ketika itu bisa mengusir penjajah? Karena Panglima Sudirman menghidupkan sunnah Nabi. Kalau kita lihat cuplikan film-filmnya, itu selalu bawa kendi. Kendi itu bukan untuk diminum, tapi untuk menjaga wudhu. Panglima Sudirman seorang jenderal yang tidak pernah batal wudhu, hadirin sekalian. Maka ketika itulah Allah tolong. Doanya doa yang dikabulkan Allah. Padahal ketika itu tentara-tentara penjajah memiliki senjata-senjata tercanggih, memiliki tentara-tentara yang terlatih, tetapi tentara Indonesia mampu mengusir para penjajah. Kenapa? Karena Allah menolong kita. Allah bersama Indonesia ketika itu. Tapi hari ini kita lihat, hadirin, gedung pencakar langit sudah begitu banyak, rumah-rumah besar begitu banyak, lampu masuk kampung, internet masuk kampung, Facebook masuk kampung, Instagram masuk kampung. Tetapi iman kita kemudian perlahan-lahan sudah meninggalkan anak-anak kita. Masjid sudah mulai kosong. Dahulu kala di surau-surau tidak ada lampu, tetapi surau-surau begitu makmur ketika itu. Hari ini kita lihat di mana-mana masjid kosong. Banyaklah tiangnya daripada jamaahnya. Tiang masjid cuma 4, jamaahnya 2. Hadirin sekalian, maka inilah kemudian pemerintah Kota Bengkulu akan menawarkan kerjasama kepada pemerintah Kota Dumai untuk sama-sama memikirkan apa yang dahulu kala Rasulullah pikirkan, untuk mengusahakan apa yang dahulu kala Rasulullah usahakan. Apa yang Rasulullah pikirkan sebelum sakaratul maut menjemput? Ummati an-nisa as-shalah. Bagaimana umat ini kenal kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Allah, takut hanya kepada Allah, harap hanya kepada Allah. Bagaimana kemudian umat ini saling berkasih sayang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bagaimana umat Islam ini, hadirin sekalian, tidak ada yang tidak sholat berjamaah di masjid. Bagaimana kemudian wanita-wanitanya tutup aurat secara sempurna. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang di awal kita bicarakan, hanya ada satu cara saja. Apa itu? Bagaimana kemudian kita hidup sebagaimana kehidupan Rasulullah. Salah satu alat ukur untuk menghadirkan kebahagiaan itu adalah memakmurkan masjid. Maka dengan memakmurkan masjid, hadirin sekalian, maka Allah yang akan memberikan kemakmuran. Kita lihat di Mekah Madinah. Mekah Madinah itu tanahnya kering kerontong, tidak sesubur Dumai, tidak sesubur Indonesia. Kalau kita datang ke rumah-rumah orang Mekah Madinah, orang Arab, tidak ada di depan rumahnya nanam pisang, tidak ada, nanam rambutan, tidak ada, nanam alpukat, tidak ada, di belakang rumahnya tidak ada kambing, kandang kambing, di sampingnya tidak ada kolam ikan. Tapi kalau di negeri kita, hadirin, jarang rumah yang tidak menanam pohon di depan rumahnya. Ada rambutan, ada semangka, macam-macam jenis buah-buahan ditanam. Tapi perbedaannya, kalau kita datang ke rumah orang Arab diundang, walaupun di depan rumah tidak ada pohon rambutan, tidak ada pohon pisang, tetapi kalau kita di rumahnya disediakan buah-buahannya. Walaupun di samping rumah tidak ada kolam lele, kolam ikan, tapi kalau kita diundang di rumahnya disediakan ikan-ikan terbaik. Walaupun di belakang rumah tidak ada kandang kambing, tapi kalau kita datang ke rumahnya, maka kita dihidangkan kambing-kambing terbaik untuk disantap. Maka disitulah keberkahannya, karena orang sana memuliakan tamunya. Sama seperti datuk-datuk kita dulu. Di zaman dulu mungkin Indonesia tidak sebesar ini pembangunannya, tetapi keberkahannya luar biasa.
Saya ingat di zaman datuk saya, kalau ada orang datang ke kampung kami, datang ke rumah datuk saya, tidak makan di rumah, dia malu betul rasanya. Tapi hari ini tidak, tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Curiga kita dengan tamu. Sayyidina Ali radhiyallahu menangis di sudut Masjid Nabawi. Sahabat tanya, wahai Ali, kenapa anda menangis? 7 hari di rumah saya tidak kedatangan tamu, katanya. Jadi tidak didatangi tamu tuh nangis hadirin. Ini kita kalau ditarik tamu zaman sekarang ini risau kita. Termasuk saya dulu. Hadirin sekalian, maka kemudian hadirin sekalian, inilah penyebabnya salah satunya. Kalau kita datang ke Mekah Madinah itu, walaupun di depan rumah tidak ada pohon-pohonannya, di samping tidak ada kolam ikan, di belakang tidak ada kandang kambing, tapi disediakan di rumahnya luar biasa. Karena dia paham manfaatnya melayani tamu. Sedangkan kita hari ini hadirin sekalian, depan rumah kita ada pohon rambutan, pisangnya ada, samping ada kolam ikannya, di belakang ada kandang kambingnya. Tapi di rumah ketika ada tamu datang tidak kita sediakan apa-apa. Bahkan air saja kita tidak beri. Bagaimana kita mau berkah hidup kita? Bagaimana kita mau sejahtera? Walaupun hujan terus tiap hari di negeri kita, maka kita kesusahan air. Di negeri Arab 1 tahun sekali hujan untung, tetapi mereka tidak pernah kekeringan. Itulah namanya keberkahan. Maka setelah hari ini hadirin sekalian, layani tamu kita. Senangkan tamu kita. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala layani kita, senangkan kita. Di Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu telah mengeluarkan surat himbauan, keputusan tamu wajib dilayani 3 hari. Siapapun tamunya yang datang di Kota Bengkulu wajib hukumnya dilayani 3 hari. Makannya, minumnya, istirahatnya, bahkan kendaraannya. Untuk apa hadirin sekalian? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan dari langit, keluarkan keberkahan dari bumi. Negeri Arab sudah menjadi contohnya. Kalau kita haji dan umroh di sana, masya Allah. Ketika saya umroh dan haji di sana hadirin, ketika ingin ambil ATM di masjid, ternyata ada tulisan out of service. Saya tanya dengan petugas, kenapa ini mesin ATM rusak? Dia katakan, Pak, bukan rusak, ini ATM punya iman. Sebentar lagi mau azan berkumandang, jadi nggak mau ngelayanin orang. ATM aja punya iman hadirin. Coba kita koreksi, kita nih kalau lagi azan, lagi bawa mobil, berhenti nggak kita? Kita nih kalau lagi azan, lagi ada acara, pamit nggak kita untuk sholat dulu? Maka keberkahan yang Allah berikan itu selaras dengan kemakmuran masjid. Maka kami datang ke sini dalam rangka menawarkan itu. Bukan untuk menceramahi orang Dumai, bukan. Orang Dumai ini soleh-soleh. Udah punya ilmu semua, ahli agama semua. Tidak layak, tidak pantas diceramahi. Justru kami dari Bengkulu yang perlu mendapatkan pencerahan dari masyarakat Kota Dumai. Oleh karena itu kami mengundang seluruh alim ulama, pejabat Kota Dumai untuk datang ke Kota Bengkulu, menyampaikan salam sunnah hukumnya, menjawab salam hukumnya wajib. Betul nggak Pak? Kami datang ke Kota Bengkulu, dari Kota Bengkulu ke Dumai menyampaikan salam. Bapak Ibu wajib menjawabnya di Kota Bengkulu nanti. Jadi niat semua datang ke Kota Bengkulu insya Allah. Sebagai cerita sedikit penutup karena sebentar lagi mau isya. Bapak dan sekalian, saya tanya kepada para preman-preman. Hei preman-preman, kenapa kamu tidak mau ke masjid? Dia bilang, Pak, ngapain kami ke masjid Pak? Kami kalau ke masjid gara-gara tatoan ini Pak, semuanya curiga sama kami Pak. Imam masjid nggak mau negur kami Pak. Kadang kalau salaman aja hujungnya doang sambil muka nggak ngelihat kami Pak. Kadang-kadang garimnya Pak, pengurus masjidnya Pak, jamaah masjidnya Pak, ngelihat kami itu rasa nggak mau Pak. Kalau kami lapar masjid nggak sediakan makanan Pak. Kalau kami haus di masjid nggak ada air minum, yang ada cuma kotak amal Pak. Lah kami nggak bawa uang Pak. Akhirnya kami minder, kami nggak mau ke masjid. Jadi kamu kemana? Kami di Pantai Panjang saja Pak. Kenapa di sana? Enak di sana Pak. Kami datang Pak, semua negur kami Pak. Yang kenal nggak kenal negur kami Pak. Ada dugan satu Pak, kelapa muda, cuman satu, kami ada 11 orang, kami minum sama-sama Pak. Ada rasa cinta Pak. Kami dimuliakan di sana Pak. Ada makanan sedikit, kami sama-sama Pak makannya Pak. Tapi di masjid Pak, oh begitu ya, oke. Hai anak-anak, kenapa nggak mau ke masjid? Waduh, ke masjid dimarahin terus. Kami berisik, kami main-main dimarahin. Jadi
Kami nggak mau ke masjid. Kami enakan di PlayStation sajalah. Maka hadirin sekalian, karena inilah pemerintah Kota Bengkulu mencoba Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu yang dahulunya sepi. Sepi dulu dari anak-anak, sepi dari jamaah. Maka kita berembuk dengan pengurusnya. Ayo kita sediakan makanan di masjid. Orang Kamboja katakan beng-beng pek-pek. Makan-makan jalan-jalan. Saya habis dari Kamboja 4 bulan dulu. Jadi orang Kamboja katakan beng-beng pek-pek. Di Kamboja orang Islam hanya 7% saja. Perdana menterinya non-muslim, rajanya non-muslim. Tetapi subhanallah hampir setiap desa dibangunkan oleh Perdana Menteri satu pesantren 3 lantai. Setiap desa. Saya aneh, saya tanya sama orang yang menyambut saya, Jenderal Sulaiman namanya. Dipanggil Jenderal Lalai, bintang 2 pakai sorban kemana-mana. Saya katakan, Jenderal tidak salah Anda pakai sorban kemana-mana. Perdana Menteri Anda kan non-muslim. Raja Anda non-muslim. Dia katakan tidak apa-apa. Dulu saya bintang 1, gara-gara pakai sorban jadi bintang 2. La ilaha illallah. Boleh datang ke Kamboja Pak. Jenderal Sulaiman namanya. Lalai panggilannya. Jadi saya datang ke sana, Masya Allah. Disambut luar biasa. Disediakan makanan. Dan setiap masjid di Kamboja, subhanallah, tidak ada masjid yang tidak ada dapurnya. Bahkan dapurnya lebih lebar dari masjidnya. Saya tanya pengurus masjidnya, Pak, kenapa ini kok masjidnya lebih kecil dari tempat makannya? Dia bilang, di kampung kami ini Pak, dulu lebih banyak orang senang makan daripada senang sholat. Jadi kami sediakan saja tempat makan yang lebar. Setelah mereka senang makan, lama-lama sholatnya sama dengan sholat Jumat. Jadi sholat subuh sama seperti sholat Jumat. Kami baru pulang dari Bali, ketua DKM-nya namanya Pak Bambang. Dahulu kala waktu saya wali kota periode pertama, saya ke sana diundang gara-gara ada sholat berhadiah dulu, Innova, haji, umroh dan sebagainya. Rupanya Pak Bambang nyimak di TV One, akhirnya diundangnya saya ke sana. Saya bilang, Pak Bambang, saya bukan ustadz. Enggak apa-apa Pak, yang penting kami ingin dengar Bapak kenapa ngasih Innova istri untuk sholat berjamaah. Maka saya ke sana, subhanallah. Dia katakan masjidnya sepi. Subuh Pak, pas saya ke sana, subhanallah, minimal 1.000 orang yang sholat di sana. Saya tanya, Pak Bambang, nggak salah masjid? Enggak Pak, saya ketua DKM di masjid di sini. Biasanya 2.000 orang di sini Pak. Hadirin, perlu kita silaturahim dari masjid ke masjid yang lain agar terbuka pikiran kita. Mana sangka di Bali justru ada masjid yang setiap subuh minimal 1.000 orang. Saya sudah ke Aceh, di Aceh nggak ada. Nggak ada di Aceh ada 1.000 orang sholat subuh, itu nggak ada. Tapi di Bali, Masya Allah, ketua DKM-nya namanya Pak Bambang. Sekarang dia terpilih menjadi anggota DPD RI pertama kali dari Bali. Maka hadirin sekalian, di Kamboja, hampir seluruh masjidnya itu disediakan tempat makanan. Disediakan dapur-dapur. Disediakan tempat itikaf bagi musafir. Disediakan bantal-bantal bagi musafir. Disediakan tempat alas tidur bagi musafir. Sehingga di Kamboja, seluruh masjid Kamboja, hampir seluruh dunia datang ke sana. Jadi kalau kita mau datang ke Kamboja, enakan tinggal di masjid daripada tinggal di hotel. Maka kemudian hadirin sekalian, apa yang terjadi di Kamboja? Masya Allah, Perdana Menterinya, rajanya mencintai orang Islam di sana. Bahkan Perdana Menterinya pidato. Dia katakan, kalau ada yang mengganggu orang Islam di Kamboja, berarti mengganggu Perdana Menteri. Orang-orang Islam di Kamboja itu adalah warga saya. Siapapun yang mengganggu mereka, maka mengganggu Perdana Menteri. Itu pidato kenegaraannya Pak. La ilaha illallah. Orang Kamboja katakan kepada kami, beng-beng pek-pek, makan-makan jalan-jalan, cara Nabi menyatukan hati umat. Dia katakan ada singa ganas dari hutan Pak, ditangkap, dibawa ke kota, diajak makan, diajak jalan-jalan, diajak makan, diajak jalan-jalan. Kira-kira nurut enggak tuh singa? Nurut. Kenapa hari ini banyak umat tidak nurut ke masjid? Karena masjid tidak menyediakan makan-makan dan tidak menyediakan jalan-jalan. Kenapa rumah tangga hari ini banyak yang ambruk, banyak yang ribut? Karena kurang makan-makan, kurang jalan-jalan mungkin. Ikan lumba-lumba kalau kita pergi ke Dupan, diperintah oleh orang yang memerintahnya, dia langsung jalan. Setelah itu dikasih makan ikan. Disuruh lagi mutar-mutar jalan-jalan, dikasih makan lagi, maka dia nurut. Kenapa hari ini preman lebih nurut ke terminal? Karena di terminal ada makan-makan, ada jalan-jalan. Kenapa para preman lebih nurut di pantai-pantai, di tempat hiburan? Karena di sana ada makan-makan, jalan-jalannya. Maka kalaulah ibu-ibu mau agar seluruh anak-anak ini menjadi pencinta masjid-masjid makmur,
ibu-ibu ambil bagian, sediakan makanan, masak di rumah, yang sederhana saja bawa ke masjid. Sebelum suaminya, sebelum anak laki-lakinya ke masjid, bekali dengan minuman, teh, mungkin kopi, mungkin gorengan, mungkin. Nak bawa ke masjid, nak. Berikan kepada seluruh orang masjid, nak. Suruh cicipi makanan ini, nak. Hadirin, Siti Khadijah kaya raya. Habis uangnya, bukan untuk beli gelang, bukan untuk beli baju, tapi untuk memakmurkan masjid. Maka kalau kita baca kitab, Rasulullah itu punya namanya tempat makan khusus, nampan besar namanya Al-Ghorro. Hampir setiap subuh, setiap duha, itu para sahabat langsung datang makan satu nampan dengan Rasulullah. Maka sahabat dengan Rasulullah satu hati, hadirin. Kenapa hari ini masyarakat tidak satu hati dengan pemerintah? Karena pemerintahnya tidak mau makan satu nampan dengan masyarakatnya. Kenapa polisi hari ini tidak satu hati dengan masyarakat? Karena polisinya tidak mau makan satu nampan dengan masyarakat. Kalaulah di masjid ini disediakan makanan minuman, dibuat program jalan-jalan, maka insya Allah di masjid ini akan satu hati, di kota ini akan satu hati. Dan ketika satu negeri satu hati masyarakatnya, Allah akan tolong negeri ini. Allah akan jauhkan dari segala macam bala, musibah, bencana dan sebagainya. Tetapi karena tidak satu hati tadi, maka kemudian musibah, bala, bencana terjadi di mana-mana. Bapak dan sekalian, untuk itulah kami mengundang kepada Bapak dan sekalian untuk datang ke kota Bengkulu. Alhamdulillah, preman-preman di kota Bengkulu yang tadinya tidak betah di masjid, sekarang betah di masjid. Mereka sekarang kita minta untuk gantikan giliran Ustadz untuk taklim. Ada yang mengatakan, Pak, saya nggak bisa bahasa Arabnya. Ya nggak apa-apa, kita kan bukan orang Arab. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Udah kamu baca bahasa Indonesianya aja taklimnya. Pentingnya sholat saja, baca manfaat sholat apa. Manfaat baca Quran itu apa. Lama kelamaan mereka baca, sekarang mereka ahli sholat, ahli baca Quran. Bahkan preman-preman itu sekarang lebih rajin daripada pengurus masjidnya. Mereka sekarang keliling dari satu masjid ke masjid lain, mengajak preman-preman lain untuk menjadi ahli masjid. Bapak ibu sekalian, dan kemudian mereka juga sekarang sudah jago masak, karena dilatih untuk memasak. Dan mereka menyediakan hidangan 1000 nampan setiap habis sholat Jumat. Jadi 1000 nampan itu kalau satu nampan 4 orang dikalikan 1000. Dan mereka masak dengan ikhlas, hadirin sekalian. Maka orang tua mereka pun katakan, Pak, terima kasih. Dulu mereka sampah masyarakat, tapi mereka sekarang Masya Allah. Hadirin sekalian, apalagi kalau dia tidak preman. Maka pemerintah kota Bengkulu dengan kota Dumai akan melakukan tanda tangan, insya Allah besok Senin. Sehingga nanti antara kota Dumai dan kota Bengkulu sama-sama kita saling silaturahim, kunjung mengunjung. Mudah-mudahan dengan asbab ini sebagaimana Rasulullah dulu, Muhajirin dan Ansor. Orang Mekah berpindah ke Madinah, orang Madinah pun berkunjung kepada Mekah. Maka ketika ada kegiatan Muhajirin dan Ansor saling kunjung mengunjung untuk agama, Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah. Allah turunkan keberkahan di Madinah, di Mekah. Dan insya Allah keberkahan itu juga akan diturunkan di kota Dumai, di kota Bengkulu. Mudah-mudahan juga kita doakan semoga seluruh masjid di Indonesia ini, 1 juta masjid di Indonesia hidup amalan-amalan masjid sebagaimana Masjid Nabawi. Dakwah illallah, talim wa talum, zikir, ibadat, hikmat. 5 amal masjid inilah yang insya Allah menjadi asbab hidayah bagi NKRI tercinta, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap warganya saling berkasih sayang, di mana setiap warganya saling mendoakan, tidak saling salah menyalah, tidak mendebar hoak, kebencian dan sebagainya, tapi yang ditebarkan adalah kasih sayang, kebaikan. Ketika ada kebaikan, viralkan. Tetapi ketika ada keburukan, tidak usah dibicarakan, apalagi dipiralkan. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, peluang kepada Bapak ibu sekalian untuk datang ke kota Bengkulu. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab bagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh, soleha, hafiz, alim, alimah, dai, abid, abidah. Terima kasih untuk segala perhatian. Salat Isya sudah sampai mungkin. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bukan hanya di dunia sementara, tapi di surga bersama Rasulullah dan para sahabat. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.